Industri, pemegang kunci peningkatan ekonomi. Namun, kegiatan industri merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar yang mengakibatkan pemanasan global. Dalam kurun waktu 50 tahun saja, suhu bumi meningkat 1 derajat Celcius. Akibatnya, krisis pangan datang tanpa diundang, negara-negara berkembang alami kekeringan, hewan-hewan terancam kepunahan, bahkan ribuan pulau pun terancam tenggelam. Sehingga disepakati pada Protokol Kyoto bahwa semua negara maju berkewajiban mereduksi emisi gas melalui perdagangan karbon. Namun nyatanya, negara maju saja tidak cukup untuk mereduksi emisi gas yang ada. Hingga pada Perjanjian Paris, semua negara diwajibkan menjaga ambang batas suhu bumi agar tidak lebih dari 2 derajat Celcius, dan dilakukan upaya-upaya penekanan baik dengan mereduksi emisi maupun penyerapan karbon oleh hutan yang ada di daratan atau yang biasa kita sebut sebagai karbon hijau. Selang setahun setelahnya, karbon biru pertama kali disebut-sebut dan menjadi perbincangan pada Deklarasi Marrakesh. Menurut Balitbank Kelautan dan Perikanan tahun 2015, dinyatakan bahwa karbon biru yang merupakan karbon tersimpan dan terserap di ekosistem pesisir mampu menyerap 4 kali lebih besar daripada karbon hijau. Salah satu karbon biru yang utama adalah mangrove, di mana hutan mangrove terluas di dunia berada di Indonesia. Sayangnya, dalam 8 tahun terakhir, Indonesia telah kehilangan banyak hutan mangrove-nya hanya karena masalah biaya. Dan kerusakan ini merupakan kerusakan tercepat di seluruh dunia. Sedikit cerita pilu dari Bapak Slaman, seorang konservan mangrove di selatan Pamekasan. Pengelolaan mangrove hanya dipandang sebagai hal yang sia-sia, karena dianggap tak datangkan rupiah. Dari sini kita bisa belajar 2 hal. 1, masyarakat pesisir negeri ini masih belum sejahtera. Ekonomi adalah tolok ukur utama bisa bahagia. Kedua, di mata masyarakat, menjaga lingkungan dan meraup keuntungan seakan jadi 2 hal yang berlawanan. Maka dari itu, perlu adanya manajemen konservasi mangrove dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, kami dari Institut Teknologi 10 November memiliki gagasan dengan mempersembahkan trilogi Karbon Biru dari Kedaulatan Pesisir Negeriku bagi Kelangsungan Hidup Bumiku. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Hutan mangrove sebagai ekosistem pesisir mempunyai peranan penting pada konsep ini. Dengan usulan mekanisme yang tepat, kemampuan penyerapan mangrove dapat berkontribusi secara konkret bagi persoalan perubahan iklim dunia. Besarnya keuntungan dari gagasan ini dapat menghadirkan sumber ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Layaknya sebuah siklus mata rantai, karbon biru mangrove ini akan bisa meningkatkan taraf ekonomi dan sanggup memperpanjang nafas sang bumi. Manajemen konservasi mangrove dapat berjalan apabila terdapat penjagaan di masa sekarang dan keterjaminan di masa depan. Hal ini sejalan dengan fungsi asuransi yang merupakan salah satu inovasi pada konsep ini. Di mana secara umum, konsep asuransi, yakni peserta atau yang tertanggung, memberikan dana premi kepada perusahaan asuransi, yang nantinya kumpulan dana premi akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi untuk mendapatkan untung lebih. Apabila peserta atau yang tertanggung mengajukan klaim, maka perusahaan asuransi akan memberikan uang pertanggungan sesuai dengan polis asuransi. Menginovasi konsep asuransi, maka stakeholder dalam skema trilogi karbon biru yaitu pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pihak internasional. Pemerintah provinsi sebagai nasabah tertanggung yang akan membayar premi dalam bentuk laporan jumlah karbon yang terserap. Pemerintah pusat sebagai penanggung resiko atas pohon mangrove sekaligus penjual karbon biru, sedangkan pihak internasional sebagai pendukung konsep asuransi yaitu investor lingkungan masa depan atau konsumen karbon biru.
Indonesia kaya raya akan mangrove, di mana provinsi memiliki hak pengelolaan pesisir. Mangrove akan diasuransikan oleh provinsi kepada pemerintah pusat. Luas hutan mangrove serta kemampuan pohon mangrove yang sangat besar dalam penyerapan karbon akan dicatat oleh provinsi dan diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai premi. Pemerintah pusat memverifikasi data dari 34 provinsi yang kemudian akan dijual ke luar negeri untuk meningkatkan nilai ekonomi dari karbon, sehingga Indonesia memperoleh keuntungan jika terjadi kecelakaan seperti tsunami dan erupsi air laut, maka provinsi akan mengajukan klaim ke pemerintah pusat. Pihak pemerintah pusat akan membayar dana sesuai klaim untuk merehabilitasi mangrove, sehingga mangrove akan mendapatkan fungsi proteksi. Pemerintah pusat akan menghitung sisa keuntungan dan membaginya dengan provinsi-provinsi lain. Perolehan keuntungan akan digunakan untuk pembiayaan pemeliharaan mangrove dan tenaga kerja. Selanjutnya, mari kita berkalkulasi. Hingga tahun 2016, Indonesia memiliki total luas mangrove sebesar 4 juta hektar. Angka ini sudah cukup untuk menghadirkan keuntungan domino bagi banyak pihak. Bagi masyarakat pesisir, pemanfaatan ekonomi mangrove berupa penjualan produk dan hasil wisata dapat menghasilkan laba sebesar Rp237 juta per hektar per tahun. Berlanjut pada pemerintah provinsi yang bisa meraup dana Rp100.000 per ton per tahun dari dana bagi hasil dan tiket wisata. Tak ketinggalan, pemerintah pusat mendapat hasil dari operasional berupa penurunan emisi gas rumah kaca nasional sebesar 14% dan laba sebesar Rp840 miliar per tahun. Pada tataran global, konsep ini berpotensi untuk menurunkan total emisi sebesar 89 juta ton karbon per tahun. Gagasan ini kami namai Trilogi Karbon Biru. Benar, Trilogi Karbon Biru. Satu hasil pemikiran yang didasarkan pada 3 satuan yang saling berhubungan. 3 hal yang merupakan pokok sebuah visi hidup di masa depan, sebuah pembangunan berkelanjutan, ialah mereka ekologi, ekonomi, dan sosial. Secara ekologis, perlindungan mangrove dan pengurangan emisi karbon merupakan surplus bagi lingkungan. Secara ekonomi, adanya sumber penghasilan tambahan tentu membuat masyarakat berkembang. Untuk mempercepat proses ini, maka perlu dukungan peran kelembagaan masyarakat yang solid, sistematis, dan efektif. Dan terakhir, secara sosial, yang merupakan kemenangan bersama, masyarakat bisa sejahtera tanpa perlu memilih antara kepentingan ekologi atau ekonomi. Untuk masyarakat bisa sejahtera, keduanya bisa berjalan bersama. Selain itu, gagasan ini juga didukung oleh berbagai kebijakan strategis, baik di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Bahkan baru-baru ini, hasil perundingan dunia di COP24 Katowice, Polandia Desember 2018 juga semakin mendesak adanya usulan revolusioner bagi persoalan perubahan iklim. Jika iklim saja bisa berubah, mengapa kita juga tidak mulai untuk berubah? Haruskah kita tetap seenaknya melepaskan emisi gas rumah kaca yang nantinya hanya akan membuat mata anak cucu kita berkaca-kaca? Haruskah kita mengorbankan masa depan hutan kita hanya karena kita tak memiliki biaya? Jangan sampai hutan bakau hanya akan menjadi sebuah cerita dari masa lampau. Dunia ini perlu bersatu, perlu kau dan aku, berubah bersama Trilogi Karbon Biru.